Bencana dimulai sejak menit awal, tembok lawan runtuh seketika. Pertandingan baru seumur jagung, bahkan keringat para pemain belum sepenuhnya membasahi jersey mereka. Namun mimpi buruk bagi Chinese Taipei sudah dimulai. Tepat di menit keempat, stadion bergemuruh hebat. Berawal dari skema bola mati yang cerdas, sang tembok pertahanan sekaligus kapten, Jordi Amat, maju sebagai eksekutor tak terduga. Dengan sebuah sontekan berkelas, bola meluncur deras merobek jala gawang lawan. Gol ini bukan sekadar gol pembuka, ini adalah pernyataan. Sebuah pesan bahwa Indonesia datang bukan untuk bermain-main, melainkan untuk membunuh. Bayangkan, pertahanan lawan langsung dibuat kocar-kacir oleh seorang bek tengah. Bagaimana dengan para strikernya? Inilah awal dari pembantaian yang akan tercatat dalam sejarah. Panggung para monster baru, debut mengerikan yang jadi sorotan dunia. Jika gol pertama adalah kejutan, maka apa yang terjadi selanjutnya adalah teror murni. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan dua nama yang membuat semua orang bertanya-tanya, Eliano Reijenders dan Miliano Jonathan, dan mereka menjawab semua keraguan itu dengan performa di luar nalar. Menit ke-33, Mark Klok menggandakan keunggulan, namun prosesnya tak lepas dari visi bermain Eliano Reijenders yang membelah pertahanan. Tak lama berselang, pada menit ke-38, Eliano sendiri yang mencatatkan namanya di papan skor dengan sebuah tendangan presisi dari luar kotak penalti. Permainannya yang tenang namun mematikan, serta visi umpannya yang setajam silet, benar-benar menjadi roh baru di lini tengah Garuda. Inikah kepingan puzzle yang selama ini hilang dari permainan Indonesia? Ramadan Sananta menggila, predator lokal yang makin menjadi-jadi. Di tengah sorotan pada para pemain baru, jangan pernah lupakan predator asli kandang macan. Ramadan Sananta membuktikan bahwa ketajamannya semakin terasah. Pada menit ke-22, ia menunjukkan insting pembunuhnya dengan penempatan posisi yang sempurna untuk menyambar bola liar. Seolah tak puas, di babak kedua, tepatnya menit ke-58, Sananta kembali menjadi hantu menakutkan bagi kiper Chinese Taipei. Dua gol yang ia sarangkan menjadi bukti bahwa kombinasi antara talenta lokal yang makin jadi dengan para pemain diaspora berkualitas adalah formula paling mematikan yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Apakah ini pertanda era baru di mana striker lokal kita tak lagi mandul di level internasional? Pesta belum berakhir, semua lini jadi mesin gol. Skor 5-0 tampaknya belum cukup untuk memuaskan dahaga skuad Garuda. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan seolah tak memberi napas sedikit pun bagi Chinese Taipei. Puncaknya pada menit ke-60, giliran bek sayap modern, Sandy Walsh, yang ikut serta dalam pesta gol. Naik membantu serangan, Sandy melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung. 6 gol tanpa balas. Yang lebih mengerikan adalah gol-gol ini dicetak oleh berbagai pemain dari posisi yang berbeda. Bek tengah, gelandang bertahan, gelandang serang, striker, hingga bek sayap. Ini adalah sinyal bahaya paling nyata bahwa setiap pemain Indonesia yang menginjakkan kaki di area pertahanan lawan adalah ancaman pembunuh. Reaksi mengejutkan dari Arab Saudi. Ancaman terbesar bukan Irak, tapi Indonesia. Kemenangan telak ini ternyata tak hanya jadi perbincangan di dalam negeri. Getarannya terasa hingga ke Riyadh. Pelatih timnas Arab Saudi yang akan menjadi lawan berat Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia dilaporkan langsung menggelar rapat analisis darurat setelah melihat rekaman pertandingan. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh media Timur Tengah, sang pelatih secara mengejutkan mengeluarkan komentar yang membuat bulu kuduk merinding. Kita jelas harus sangat mewaspadai Indonesia. Perubahan skema permainan mereka sangat drastis, terutama pemain baru mereka, Mauro Giltra dan Miliano Jonathan. Saya pikir ancaman terbesar di ronde keempat nanti bukanlah Irak melainkan timnas Indonesia, ujarnya dengan nada serius. Pengakuan dari pelatih sekelas ini adalah bukti bahwa Indonesia kini telah berubah dari tim kuda hitam menjadi monster yang paling ditakuti. Pundit Malaysia sampai terenganga, akui Indonesia sudah beda level. Bukan hanya rival di Timur Tengah, negara tetangga sekaligus rival serumpun Malaysia juga ikut angkat bicara. Seorang pundit sepak bola ternama di Malaysia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam program analisisnya, ia berkata, luar biasa, Indonesia memang selama ini mengalami masalah di lini serang, mereka sering kesulitan saat melakukan finishing.
Namun kali ini setelah bergabungnya Miliano Jonathan, lini serang mereka menjadi sangat mengerikan dan efisien. Ditambah lagi pemain lokal seperti Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri yang semakin matang dan improve. Ini adalah perkembangan yang sangat-sangat signifikan dari Indonesia. Jujur mereka sudah berada di level yang berbeda sekarang. Pujian dari rival adalah pengakuan paling jujur, dan Malaysia baru saja mengakui bahwa Garuda telah terbang jauh lebih tinggi dari mereka. Mimpi Piala Dunia bukan lagi bualan, inilah skuad generasi emas sebenarnya. Kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei ini lebih dari sekadar laga persahabatan. Ini adalah simulasi perang, sebuah gladi bersih sebelum pertempuran sesungguhnya di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kedalaman skuad yang luar biasa, kombinasi pemain lokal dan diaspora yang semakin padu, serta mentalitas pembunuh yang tertanam di setiap pemain, harapan untuk melihat Merah Putih berkibar di panggung Piala Dunia kini bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong. Ini adalah target yang realistis. Sinyal bahaya telah dikirimkan, pesan ancaman telah diterima oleh Arab Saudi dan Irak. Pertanyaannya sekarang, siapkah mereka menghadapi amukan Garuda yang sesungguhnya? Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah dengan skuad mengerikan ini kita bisa melumat Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi nanti? Tuliskan prediksi dan opini kalian di kolom komentar.